pagi semuanya. Saya Angela Delima, nomor RIS 16116625. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang pembangkit sinar X dan hukum Bragg yang berkaitan dengan kristal. Yang pertama, saya akan membahas materi tentang pembangkit sinar X. Sinar X merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sekitar 200 elektron volt sampai 1 mega elektron volt. Sinar X ini dihasilkan oleh interaksi antara berkas elektron eksternal dengan elektron pada kulit atom. Spektrum sinar X memiliki panjang gelombang 10⁻⁵ nanometer, berfrekuensi 1017 sampai 1020 Hz, dan memiliki energi 103 sampai 106 elektron volt. Pada gelombang sinar X memiliki orde yang sama dengan jarak antar atom sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Sinar X ini dihasilkan dari tumbukan antar elektron kecepatan tinggi dengan logam target. Dari prinsip dasar ini, maka alat untuk menghasilkan sinar X harus terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu sumber elektron atau katoda, tegangan tinggi untuk mempercepat elektron, logam target atau anoda. Tiga komponen tersebut merupakan komponen utama tabung sinar X. Baik, kita akan melihat skema tabung sinar X seperti pada gambar. Sinar X ini mempunyai panjang gelombang dalam orde Armstrong. Panjang gelombang tersebut sama ordenya dengan konstanta kisi kristal, sehingga sinar X sangat berguna untuk menganalisis struktur kristal. Pada skema pembangkit sinar X tadi, elektron diemisikan dari katoda dalam tabung vakum dan dipercepat oleh beda potensial tinggi yang ditimbulkan oleh anoda dan katoda, sehingga elektron memperoleh energi kinetik. Ketika elektron mengenai target, maka sinar akan diemisikan dari target tersebut. Target yang terpasang pada anoda berupa logam Mo, Fe, Ni, atau Cu. Emisi radiasi sinar X mempunyai spektrum kontinu disebabkan emisi radiasi dari interaksi elektron dengan elektron luar atom-atom dalam target. Akibatnya, gerak elektron ketika menuju target mengalami perlambatan. Peristiwa tersebut disebut peristiwa Bremsstrahlung. Sedangkan spektrum diskrit disebabkan emisi setelah atom-atom dalam target tereksitasi karena elektron yang datang. Saya akan membahas tentang hukum Bragg yang berkaitan dengan kristal. Ketika sinar X monokromatik datang pada permukaan kristal, sinar tersebut akan dipantulkan. Akan tapi pemantulan terjadi hanya ketika sudut datang mempunyai harga tertentu. Besarnya sudut datang tersebut tergantung dari panjang gelombang dan konstanta kisi kristal, sehingga peristiwa tersebut dapat digunakan sebagai salah satu model untuk menjelaskan pemantulan dan interferensi. Akan melihat gambar pantulan sinar X pada kisi kristal. Ketika kristal digambarkan sebagai bidang paralel sesuai dengan bidang orientasi atomnya, sinar datang dipantulkan sebagian pada masing-masing bidangnya, di mana bidang tersebut berfungsi seolah-olah sebagai cermin, dan pantulan sinar-sinar kemudian terkumpul pada detektor. Karena kumpulan pantulan sinar-sinar tersebut merupakan sinar-sinar yang koheren dan ada selisih lintasan dari masing-masing pantulan bidang kristal, maka akan terjadi peristiwa interferensi ketika diterima oleh detektor. Interferensi konstruktif terjadi jika selisih antar dua sinar berturutan merupakan kelipatan dari panjang gelombang. Jika panjang gelombang sinar X lambda dapat ditentukan dari macam target tabung generator sinar X, dan pi dapat diukur dari percobaan sudut Q merupakan setengah sudut antar sinar datang dan difraksi. Menurut persamaan Bragg, peristiwa difraksi terjadi apabila panjang gelombang lebih besar 2D, sehingga untuk gelombang optik tidak dapat digunakan. Sekian pembahasan materi tentang pembangkit sinar X dan hukum Bragg pada kristal.
Sekian pembahasan pembangkit sinar X dan hukum break yang berkaitan dengan kristal. Sekian dan terima kasih.